Kemudian teachers di mana bisa kita masukkan teachers. Misalnya kita ada apa namanya ini sistem yang 2 orang mengajar itu namanya saya lupa nih. Tim teacher, tim teaching. Tim teaching misalnya kita ada teman lagi yang mengajar di kelas kita, bisa kita tambahkan sebagai gurunya. Tim kita. Misalnya siapa gurunya lagi? Nah, misalnya Mbak Eva Yudanur, add. Nah, udah selesai, close. Nah, akan tampil halaman awal ketika kita mau itu seperti ini, masih kosong melompong. Ya. Nah, udah ada 10 TKJ 1. Nah, di sini nanti ada menu general, ada post, ada file, ada class notebook, ada assignment, ada grade. Dan ada tanda plus. Plus ini untuk menambah apalagi menu yang kita inginkan. Nah, bisa kita klik di sini, kita maunya menu apa. Nah, kita mau nambah apa lagi, kita butuhnya aplikasi apa, seperti itu. Nah, bisa kita tambahkan nanti, misalnya apa, misalnya Excel, bisa kita tambahkan. Nah, ini kita close aja dulu, nanti berarti yang umum aja seperti ini dulu, ada post, ada file. Nah, kita klik post. Post berarti apa saja postingan yang akan kita kirimkan ke siswa atau berbagi di form diskusi ini. Kemudian ada files. Nah, files ini adalah media penyimpanan kita, ya, media penyimpanan di kelas kita, ya, di kelas kita, sekali lagi di kelas kita. Nah, di sini kita bisa menyimpan nanti bahan ajar, penugasan untuk siswa, atau apa namanya lagi, silabus dan lain-lain sebagainya. Kemudian, nah, untuk file ini bisa kita ambil di new. New ini berarti kita membuat baru sendiri, ya. Nah, bisa kita tambahkan folder, bisa kita tambahkan Word dokumen. Bisa kita pilih di sini. Kita mau mengetik di Word kah, atau di Excel kah, atau di PowerPoint kah, ya, terserah nantinya. Atau kita upload. Upload dari mana? Dari files kita, ya. Apakah dari, kalau files ya files satu, kena folder, ya, folder yang kita upload di sini nanti. Kemudian copy link. Bisa saja yang kita simpan itu adalah copy link, artinya link yang telah kita buat. Misalnya kita membuat suatu materi di PowerPoint, kita tidak menyimpan PowerPoint-nya di sini, tapi kita menyimpan linknya. Nah, bisa kita ambilkan dari sini nantinya. Kemudian download. Download berarti mengambil materi yang ada di sini. Misalnya di kelas material ini, kita masukkan bahan di sini, bisa kita ambil. Gitu. Nah, di sini kita mau yang ngambil file dari, apakah dari SharePoint, apakah dari Dropbox, apa box, atau share file. Dan seterusnya, ini adalah di media SharePoint. Nah, kemudian di general ini, bagaimana kita mengundang siswa untuk masuk ke kelas ini lagi. Seperti yang saya lakukan kemarin, saya kirim kodenya ke Bapak Ibu, juga linknya. Nah, caranya untuk mengirimkan atau membagi link kelas yang telah kita buat, Bapak Ibu bisa mengklik, di sini ada +3, ya, ada get link to team. Nah, ini untuk mendapatkan link ke tim. Nah, link ini yang dibagikan oleh langsung dari Microsoft itu sangat panjang. Nah, jadi tidak manis kelihatannya. Nah, supaya manis, supaya pendek, link ini kita copy, kita buka bit.ly atau GG. Nah, Ibu familiarnya yang mana? Boleh terserah.
Kalau saya familiar dengan bit.ly, nah kita paste di sini. Nah ini panjang kan? Kita short, kita persingkat linknya. Nah menjadi seperti jadi pendek. Nah di bawahnya bisa kita copy. Nah link yang pendek ini bisa kita bagikan di kelas nantinya. Nah misalnya di post ya, kita post karena siswa belum ada. Mungkin bisa kita post di WA misalnya. Nah, kelihatan misalnya mana dia. Nah, saya post di sebenarnya TWAG kita. Nah, seperti itu. Nah, itu berarti saya Bapak Ibu lihat di WA grupnya. Bisa Bapak Ibu lihat di WA grup, saya sudah mengirim link yang telah dipendekkan atau di-short di bit.ly tadi. Nah, bisa Bapak Ibu bandingkan ketika saya mengirimkan link yang panjang. Kita ulang lagi ya, get a link team. Kita copy tanpa saya short ya, saya pendekkan di bit.ly, saya bagi ke WA group. Nah, tanpa dipendek ya, tanpa dipersingkat. Nah, sepanjang itu jadinya. Ya. Nah, kemudian untuk mendapatkan kode, ya, masuk kelas, kita pilih di sini tadi ada manage team, ya, kita pilih setting, ya, setting. Nah, kita pilih di sini ada team code. Nah, klik team code, kemudian klik generate. Nah, di sini akan kelihatan kode dari kelas yang telah kita buat. Nah, ini kita copy. Kita copy, ya, kita share di WA group. Nah, itu dia. Kita kembali lagi ke sini. Nah, itu tadi untuk mengundang siswa, ya, atau mengundang seseorang untuk masuk ke kelas kita. Bisa dengan link yang kita bagikan, atau bisa juga dengan kode kelas yang kita bagikan. Nah, di samping itu, di kelas ini, nah ini kelas secara umum dulu Bapak Ibu, general kelas ya. Ini general kelas. Nah, di general kelas ini bisa kita bagi lagi menjadi channel, saluran, atau section lah istilahnya. Misalnya kita di 10 TKJ, kalau 10 TKJ 1 ini kita, kebetulan kita guru produktif, misalnya kita mengajar, kalau TKJ apa ya contohnya, kalau di RPL pemrograman dasar misalnya, ya, kita tambahkan channel sini. Add channel. Nah, nama channelnya apa? Misalnya pemrograman dasar. Deskripsinya, diskusi tentang pemrograman dasar. Nah, ini privasinya gimana? Apakah setiap orang bisa masuk tim atau private yang diundang saja atau bagaimana? Ini bisa kita pilih. Pilih standar saja. Kemudian kita add. Nah, ini ada channel untuk pemrograman dasar.
Nah, kita mengajar apa lagi misalnya? Kita mengajar PKK misalnya. Kita bisa tambahkan channelnya lagi. Add channel. Produk Nah, jadi sudah ada 2 mapel di sini. Nah, Bapak, di kelas PTKJ 1 ini kita sudah ada, kita mengejar 2 mapel, misalnya ada pengalaman dasar, ada produk kreatif dan kewirausahaan misalnya. Misalnya ini ya, sebenarnya kan enggak, ini kalau PKK kan enggak ada di 10 TKJ 1, 10 TKJ. Nah, supaya ini untuk membuat channel. Nah, sama juga gimana kita masuk channel, masuk ke channelnya, get link to channel juga sama, get link to channel. Nah, langkah-langkahnya sama seperti tadi. Kita copy, kita kirimkan ke WA group, atau kita shortkan dulu, kita pendekkan dulu, kita klik ke bit.ly di sini. Nah, itu untuk membuat kelas. Nah, kemudian Bu Ayu, gimana cara menyapa siswa di kelas Maya ini? Nah, kalau seperti itu kan nggak perlu diajarkan lagi. Kita semua sudah pasti tahu ya Pak Ibu ya. Mana biasa kan, Assalamualaikum, saya selamat pagi anak-anak. Kita ketik aja di sini. Nah, saya seperti itu menyapa anak-anak. Nah, fasilitasnya apa aja yang ada di kelas ini? Nah, di sini kita bisa melakukan tatap muka langsung dengan anak. Di bagian bawah kolom komentar ini ya, ada gambar Meet Now. Artinya ini adalah kita bisa bertatap muka langsung dengan siswa ya. Kita bisa bertatap muka langsung dengan siswa melalui Meet Now ini. Bapak Ibu bisa klik Meet Now. Nah, klik Meet Now. Nah, di sini kita bisa melihat siswa langsung. Kita bisa mengundang siswa yang kita tuju. Bapak Ibu ingin mengundang siapa? Nah, bisa kita pilih di sini siswa yang kita undang. Atau kita hanya mau berbicara empat mata dengan siswa tersebut juga bisa. Atau bertatap muka dengan seluruh siswa yang ada di kelas tersebut juga bisa. Kemudian di kelas ini kita juga bisa membagikan file ya, bahan ajar. Bisa kita klik di sini upload material ya, atau dari file tadi, menu file tadi. Nah, di sini bisa kita bagikan. Saya contohkan satu upload misalnya ya. Upload file. Misalnya ini RPP, saya bagikan. Pengalaman dasar misalnya. RPP, buka. Nah, file yang sudah masuk ke menu file tadi. Nah, siswa yang sudah tergabung di kelas ini
akan bisa membuka RPP ini, ya bahan-bahannya di sini. Nah, itu untuk membagi bahan ajar. Ada juga kita mau membagi PowerPoint misalnya. Bukan PowerPoint, misalnya kita ingin membagikan sebuah video, ya video YouTube, misalnya kita bisa buka dulu videonya, kita mau membagikan video apa contohnya. Kita copy. Di suatu malam yang tenang, ratusan pelanggan sedang menunggu. Kita copy linknya, kita paste di sini. Nah, ini kita bagikan ke siswa. Nah, ini untuk membagi video pembelajaran. Nah, mungkin Bapak Ibu anak-anak sebelum kita masuk ke materi pengkabelan, silakan disimak terlebih dahulu Nah, mungkin seperti itu bisa kita share nanti ke siswa ketika mulai pembelajaran. Jadi di Microsoft Office 365 ini benar-benar blended model pembelajaran blended learning, campur semuanya, bisa campur aduk semuanya, kita bisa menggunakan berbagai aplikasi. Nah, itu untuk pembelajaran. Kemudian kita lanjut ke memberi penugasan ya, memberi penugasan ke siswa. Berarti ada assignment. Nanti terakhir baru kita masuk kelas notebook lampiran ya. Assignment berarti penugasan. Start. Kalau kita belum ada penugasan sebelumnya. Nah, kita bisa memilih yang sudah ada, apakah dia berupa kuis atau assignment atau penugasan. Nah, kita pilih penugasan. Nah, misalnya di sini ada new assignment, penugasnya. Penugasannya misalnya di sini instruksinya. Satu apa misalnya? Bla 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 bla, dua pastinya. Kemudian add resource ini mungkin Bapak Ibu akan menambahkan lampiran ya, lampiran seperti gambaran job sheet misalnya kan, bisa Bapak Ibu ambil di sini add resource. Nah, mengambilnya dari mana? Apakah dari yang sudah ada di OneDrive kita atau kita upload dari komputer kita, ada di file folder kita yang ada di komputer. Nah, bisa kita lihat, kita pilih di sini. Nah, kita cari job sheet, kita cari job sheet-nya di mana. Misalnya ini kita anggap ini job sheet, misalnya kan, kita klik ini, kita buka.
Dan klik dan. Nah, jadi masuk di sini ya resource-nya. Artinya add resource ini sama dengan lampiran lah kira-kira. Nah, kemudian ada points. Nah, ini kita masukkan points maksimal yang akan kita berikan ke siswa, misalnya 100. Nah, tugas ini untuk kelas berapa saja? Ini kan ada nih. Nah, kalau ada kelas lain, kita entrikan di sini. Kelas mana lagi? Untuk siswanya, siswa yang mana? Apakah semua siswa atau siswa tertentu? Kita pilih di sini nanti. Kemudian, ini batas waktu pengerjaannya. Dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, jam berapa. Nah, nanti bisa kita pilih di sini, Bapak Ibu semuanya. Nah, ini di postnya di mana? Di general kah atau bisa kita edit di sini? Nah, kita ngepostnya di general kah? Apakah di materi pemrograman dasar atau di perlu praktek kewirausahaan? Nah, tergantung tugasnya untuk tugas mapel apa. Kalau sudah kita pilih misalnya di pemrograman dasar misalnya. Klik dan. Nah, jadi nanti munculnya assignment itu di pemrograman dasar, bukan di general, tapi di pemrograman dasar. Nah, kalau sudah selesai, kita save, assign ya, klik sign. Nah, assign seperti ini, yang akan tampil di apa namanya ini, di jendela siswa nanti akan berbeda dengan di jendela kita. Kalau di jendela siswa, ya, di jendela siswa, di sini akan ada tampilannya my work, ya, pekerjaan saya. Kebetulan ini kita kan sebagai gurunya, jadi yang tampil seperti ini, assign. Tapi apa namanya nih? Secara umum tampilan di siswa juga seperti ini. Bedanya nanti di sini ada my work, bukan ya, my work. Jadi tugasnya di sini nanti tampil. Yang telah dikerjakannya dimasukkan ke sini. Nah, ini dia untuk penugasan. Nah, kemudian nilai, nah, kita lihat di grade. Nah, ini grade ini nilainya. Nah, kita bisa mengentrikan nilai, ya, nilai dari siswa, dari penugasan siswa tadi. Nah, ini misalnya kan langkah-langkah. Nah, kita akan menilai. Nah, ini kan belum ada dikirim sama siswanya. Berarti masih penilaian untuk siswa. Nah, itu untuk grade. Kita lihat dulu yang kita lihat tadi pengumuman dasar. Nah, ini dia assignment. Assignment yang kita share di kolom komentar di mata pelajaran di channel pemrograman dasar ya, di saluran pemrograman dasar atau di mapel pemrograman dasar. Penugasannya adalah buatlah langkah-langkah pengkabelan dan seterusnya seperti itu. Nah, itu untuk membuat assignment penugasan. Kita kembali ke general. Ingat kembali Bapak Ibu, kita buat kelas. Kelas ini ada general, kelas secara umum semuanya, ya. Ada channel, saluran atau mapel apa yang kita ajar. Bisa jadi kita membuat 10, bisa jadi seperti ini. 10 TKJ 1 mata pelajaran pemrograman dasar. Nah, itu kelasnya. Nah, nanti di channelnya kita bagi lagi menjadi KD1, KD2, KD3 dan seterusnya. Nah, bisa jadi seperti itu nantinya. Oke, sampai di sini sudah. Kita kembali ke general. Nah, sekarang kita masuk ke kelas notebook. Kelas notebook berarti ini adalah catatan kelas. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu masih masih familiar dengan bahasa Indonesia, Bapak Ibu bisa mengubah bahasa dari tampilan ini di Bapak Ibu silakan pilih profil nanti, kemudian klik setting. Ya, di sini ada bahasa Inggris.
Nah, kita inginnya bahasa Indonesia misalnya. Save. Nah, akan berubah menjadi bahasa Indonesia. Jadi umum, general tadi ya, ini general berarti umum. Nah, ada postingan. Nah, postingan kita di sini, status kita lah ya. Kemudian ada file, kemudian penyimpanan. Kemudian ada buku catatan kelas. Ini tadi kelas notebook tadi ya, kelas notebook. Nah, ini assignment atau tugas, grade atau nilai. Sekarang kita masuk ke buku catatan kelas. Nah, ketika kita belum mengerjakan apa-apa di sini, akan tampil halaman awalnya seperti ini, Bapak Ibu, ya. Nah, kita siapkan buku catatan kelas. Kita pilih catatan kosong. Nah, apa yang bisa kita lakukan di sini? Nah, katanya kita bisa di sini kita bisa ada ruang kolaborasi. Jadi, catatan tim disimpan di sini agar setiap orang dapat melihatnya. Semua student akan memiliki bagian ini. Di ruang kolaborasi ini, semua siswa atau semua guru bisa mencatat di sini. Seperti mading lah. Ya, kalau offline-nya itu mading. Nah, ada pustaka konten, ini library ya, materi khusus ke siswa. Di sini bahan ajar kita. Kemudian buku catatan siswa. Nah, ini adalah ruang privat untuk siswa. Nah, siswa bisa masuk. Berikutnya, nah di sini siswa bisa membuat buku catatannya. Ada handout. Nah, kalau ragu, kita bisa di sini buat materi pemahaman dasar. Kemudian jadi siswa juga bisa langsung mencatat di sini. Ini pekerjaan rumah PR ya kan, ini kuis. Bisa kita tambah lagi misalnya apa dan lain-lain. Atau misalnya di sini tugas proyek. Nah, sudah selesai, kita buat create. Masih prosesnya ya. Oke, kalau mau prosesnya. Nah, maka tampil jendela seperti ini. Selamat datang di buku catatan kelas. Kita bisa melihat, kita klik tanda panah navigasi. Nah, ini di sini ada selamat datang yang tadi. Ini bisa kita ubah. Bisa kita ubah nggak ya? Nah, bisa ya. Ini mungkin ini halaman awal, ya. Halaman home di web, ini home-nya, ya, home-nya. Kita ubah lagi aja seperti ini dulu. Ada pustaka konten. Saya ubah ke bahasa Inggris lagi ya Bapak Ibu ya, saya kurang paham. Saya jadi ragu kalau bahasa Indonesia kalau di komputer.
Nah, saya ulang kembali penjelasan. Di sini kan katanya tadi setiap buku sudah bagi 3 bagian, ada buku siswa, ada pustaka konten, ada ruang kolaborasi. Dan sudah saya ya, caranya dengan bagaimana caranya? Nah, seharusnya tadi Bapak Ibu mungkin karena prosesnya agak lambat, maaf ini udah agak full nih memorinya di laptop ini ya. Nah, seharusnya ada tadi yang di collaboration space itu akan keluar channel-channel yang telah kita buat tadi, ya kan? Nah, ini ada channel 1, pertemuan 1. Kemudian ada di pustaka konten, kita bisa melihat nanti apa namanya ini, bisa kita isi dengan materi pokok gitu, materi pokok yang akan kita ajarkan ke siswa di sini di pustaka konten. Kemudian di bawahnya ada daftar siswa yang ada di kelas netbook tersebut. Kebetulan di kelas ini ada 2 siswa dari kelas ini. Ketika kita klik nih, nah akan tampil apa saja yang kita buat tadi. Ada kuis, ada bahan ajar, ada kelas, ada pelajaran rumah. Nah, jadi Ervina Dewita, siswa tadi bisa semua portofolionya di kelas book ini. Nah, kemudian ada kita kembali ke collaboration space tadi di pertemuan 1. Nah, di collaboration space ini kita bisa menambah, misalnya pertama itu materi tentang apa itu MS Teams. Nah, nanti setiap siswa bisa mengemukakan di sini tentang pengertian dari MS Teams ini. Misalnya kita buat di sini guru menyuruh simak video berikut, kemudian kemukakan pada Pak Saudara apa itu Microsoft Teams dan manfaatnya. Nah, siswa dapat menyimak video tersebut, kemudian memberikan komentarnya di sini. Menurut saya MS Teams itu bla 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 bla, seperti itu. Nah, itu fungsi dari
collaboration space. Ini misalnya siswa 1. Kemudian siswa 2 lagi, menurut saya mungkin dia menuliskan namanya dulu kan. Misalkan namanya ini saya sendiri. Menurut saya, nah, jadi setiap siswa, setiap guru bisa menuliskan pendapatnya di sini. Itu dia fungsi dari collaboration space tadi. Ini untuk fungsi dari kelas notebook. Itu, nah sampai di sini mana lagi? Jadi secara umum kelas fungsi tim dan membuat kelas maya di tim hampir sama halnya dengan kalau familiar dengan Google Form, ya hampir-hampir samalah dengan itu Google Form tersebut. Nah kemudian di Microsoft Teams ini kita juga bisa melakukan meeting seperti yang kita lakukan saat sekarang ini. Nah caranya kalau kita merencanakan meeting di lain hari, di lain waktu, misalnya di pertemuan berikutnya kita akan menyelenggarakan meeting. Nah kita membuat rencana meeting, mengklik kalender, menu kalender sini. Nah, kita buat new, kita pilih ya, new meeting. Ada dua di sini, ada meet now dan new meeting. Kalau meet now berarti langsung bertatap muka dengan si siswa sekarang. Kalau new meeting berarti kita membuat perencanaan meeting untuk nantinya, untuk pertemuan berikutnya misalnya. Nah, klik new meeting. Nah, judulnya apa? Ya, pertemuan pertemuan 2 kurung KD 32 tentang apa? HTML misalnya. Nah, jadi kita bisa menambahkan siswa yang akan bergabung. Ini opsional sifatnya. Kemudian kita bisa memilih, kita contohkan ya, sama kayak tadi. Nah, siapa yang akan kita tambahkan untuk ikut meeting misalnya kan? Misalnya add Pak D misalnya kan. Nah, siapa lagi siswa yang kita tambahkan? Kemudian waktunya dari tanggal kapan kita mau meeting? Misalnya dari sini tanggal 20 jam 10 sampai berakhir tanggal 20 juga sampai jam berapa? Misalnya 2 jam pelajaran. Jadi berakhir nanti jam 12. Nah, yang perlu kita lihat lagi ya, ini ketinggalan ini AM dan PM-nya. Kalau AM itu kan siang ya, pagi. Kalau PM berarti malam. Nah, ini jangan sampai salah Bapak Ibu ya. Kalau kita ingin pertemuan pagi berarti kita pilih jam 10 AM. 10 AM, kemudian berakhirnya jam 30 misalnya sepertinya. Nah, kalau kita klik all day berarti sepanjang hari kita bisa meeting. Kalau kita aktifkan all day berarti sepanjang hari. Nggak ada batas waktunya 1 hari itu. Nah, itu maksudnya all day. Doesn't repeat ini berarti tidak berulang. Artinya berulang nggak setiap hari, setiap minggu. Nah, kalau tidak berulang, kalau hanya sekali pertemuan itu saja, doesn't repeat. Nah, ini add channel. Nah, channel mana kita akan menggunakan meeting? Apakah di channel general yang tadi ya kita cari? Kelas tadi ya. Oh, ini saya pindah. Kemudian di mananya? Di generalnya misalnya. Kita contoh yang mana? Ke 10 TKJ 1 aja.
Nah, 10 TKJ 1 ini ada 2, tadi ada 3, jadi seperti umum, ada pengumuman dasar, ada PKK. Ya. Nah, kita sekarang masuk ke pengumuman dasar aja misalnya. Nah, ini jadi nanti akan di-share di pemrograman dasar. Ini add location, kosongkan juga boleh. Misalnya detail meetingnya seperti apa? Harap hadir 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Nah, kalau udah selesai, udah kita klik send. Nah, kita lihat di sini. Ini mundur nih. Nanti jam berapa ya? Ini kelas yang kita buat tadi ya Bapak Ibu ya, 10 TKJ 1. Apa nggak muncul? Pengaturan tanggalnya salah. Tanggal 17 juga. Kita ulang lagi new meeting. Pertemuan 2. Juni. Nah, jadi kenapa nggak terlihat di general tadi? Karena kita membuatnya di channel pemrograman dasar. Nah, ini baru nampak. Nah, inilah jadwal meeting yang kita rencanakan dengan siswa kita nantinya. Nah, ini akan aktif ya, akan ada notifikasi ke kita nanti join now gitu ya, bergabung sekarang, akan muncul notifikasi nanti ketika sudah waktunya meeting dimulai. Nah, seperti itu. Oke. Nah, gimana Bapak Ibu? Masih hadir kah? Masih, Bu. Masih. Oke, sampai mungkin untuk Microsoft Teams, sampai di sana penjelasannya dulu. Ada pertanyaan enggak Bapak Ibu? Silakan bertanya dulu sebelum kita masuk ke, mungkin yang penting di sini form ya, untuk membuat kuis. Panduannya nanti Bu di grup di sharing Bu. Kenapa Pak? Langkah-langkahnya Pak? Panduannya di, iya ya betul Bu, di sharing aja di grup Bu. Ya, jelas Bu. Oke, siap. Setidaknya PPT-nya. Tapi tadi nampak ya Pak penjelasan saya di layar tadi, nampak semua langkah-langkahnya kan?
Ya, Iya, jelas iya. Bu, jelas nampak Bu. Mungkin ada lagi dari Ibu yang mau bertanya mungkin? Halo? Singkat saja cara pemberian form kuis. Ya Pak? Cara pembuatan form kuisnya. Oke, form quiz, baik. Ya. Lanjut lagi ya. Sekarang kita masuk ke form. Oke. Dan nampak layar saya ya Pak ya? Halo? Bapak Ibu? Nampak Bu, nampak. Nampak? Udah Bu. Udah ya. Nanti saya ngomong Nampak Bu, sendiri. nampak Bu. Mbak ya. Sekarang kita lanjut membuat form. Nah, untuk membuat form quiz atau form survei, kita menggunakan aplikasi Microsoft Form, ya, Microsoft Office 365 Form. Nah, cara membuka aplikasinya bisa langsung dari sini. Kita klik Office 365. Kita pilih form. Nah, kebetulan di sini ya karena saya juga baru di Microsoft 365, Bapak Ibu. Jadi masih ada 2 form ya. Yang pertama ini form tugas kemarin, ya saya membuat kuis di form. Kemudian saya membuat form pendaftaran yang saya share waktu saya membuka pendaftaran untuk diseminasi itu. Diseminasi. Nah, untuk membuat formulir baru atau kuis baru, kita bisa memilih di sini Bapak Ibu semuanya. Ya, kalau formulir baru berarti kita bisa membuat untuk pendaftaran atau form survei. Kita klik formulir baru. Jika kita mau kuis untuk siswa, kita pilih kuis baru. Nah, kita klik kuis baru di sini. Nah, akan muncul, selanjutnya muncul jendela seperti ini. Kuis tanpa judul. Nah, kita buat di sini. Kita buat misalnya penilaian harian 1. Ini judul kuisnya. Di kuis ini supaya lebih menarik, kita bisa menambahkan sisipkan gambar